Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat, sehat-sehat terus, dan rajin belajar di rumah ya. Nah, pagi hari ini sangat cerah dan semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, mandi, dan sarapan serta mempersiapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan teliti dan dikumpulkan dengan tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema kedua. Nah, sekarang pembelajaran yang ke-6. Nah, kita lihat materi apa saja dan kita pelajari bersama-sama ya. Oke, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN tentang pesan moral dalam dongeng. Nah, tentu anak-anak juga sudah tahu ya pesan moral yang disampaikan oleh pengarang dalam dongeng, dan anak-anak sudah sering membaca dongeng karena di tema 2 ini kita membahas banyak tentang dongeng ya, tentang karakter dan tempat-tempat kejadian yang terdapat dalam dongeng tersebut. Dongeng merupakan cerita yang sangat menarik ya anak-anak, meskipun cerita itu berupa hayalan yang dibuat oleh pengarang dengan kalimat-kalimat yang indah, tetapi itu banyak yang berupa cerita hayalan. Ada juga yang berupa kejadian-kejadian nyata yang disusun dengan kalimat yang mudah ya, mudah untuk dipahami dan mudah untuk dimengerti oleh anak-anak, karena dongeng ini memang cerita khusus untuk anak-anak. Oke. Nah, dengan gambar yang menarik, cerita yang menarik, tentu sangat menyenangkan. Nah, dalam dongeng terkandung pesan moral. Pesan moral dalam dongeng digunakan sebagai wahana dalam rangka menanamkan dan melestarikan moral, tatanan, tingkah laku, perbuatan terhadap masyarakat. Dongeng senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. Contoh sikap baik yang dapat dicontoh adalah bersikap baik kepada sesama. Tiap manusia memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, dengan bersikap baik, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Perbuatan yang baik akan mendapatkan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Nah, bersikap baik terhadap sesama dapat diterapkan di sekolah. Jika seorang temanmu tidak dapat menyelesaikan soal perkalian menggunakan sifat pertukaran, kamu dapat membantu menjelaskannya. Nah, ini ya sikap baik yang perlu kamu contoh dalam cerita dongeng. Karena cerita dongeng ini menyampaikan pesan dan sifat moral yang baik untuk diterapkan anak-anak pada kehidupannya. Nah, bersikap baik ini bukan hanya pada manusia saja ya anak-anak, tetapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, pada materi yang sudah Bu Guru bahas, makhluk ciptaan Tuhan itu ada berapa? Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada setiap makhluk ciptaan Tuhan kita wajib untuk menyayangi dan
dan menjaga satu sama lain. Nah, jika kita berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang baik pula. Seperti itu ya, jika kita sering membantu orang lain, maka orang lain juga akan membantu kita. Begitu juga pada hewan. Nah, jika kita berbuat baik kepada hewan, dia juga akan membalas kebaikan kita dengan taat kepada kita, memberi manfaat banyak ya. Nah, seperti sapi, contohnya jika kita rawat dengan baik sapi yang menghasilkan susu, maka susunya juga akan berlimpah untuk kita. Nah, seperti anjing, hewan yang baik, yang setia, maka dia juga akan setia menjaga kita dari mara bahaya jika kita bersikap baik dan merawatnya dengan baik. Tumbuh-tumbuhan apa? Masih banyak ya hewan-hewan yang bermanfaat bagi kita jika kita berbuat baik kepadanya. Nah, terhadap tumbuhan, nah, jika kita berbuat baik dan rajin merawatnya, dia juga akan menghasilkan buah yang melimpah kepada kita, seperti menyiramnya setiap pagi dan sore, memupuk dan memotong ranting dan daun yang telah mati. Apa manfaat yang akan diberikan kepada kita? Contohnya ya, buah mangga, buahnya jambu, dan buah-buahan lainnya. Jika kita rawat dengan baik, dia akan menghasilkan buah yang berlimpah untuk kita. Begitu juga terhadap tumbuhan bunga ya. Bunga jika kita rawat dengan baik, dia juga akan mekar, berbunga dengan indah dan enak dipandang. Seperti itu ya anak-anak, semua pasti ada manfaatnya jika kita berbuat kebaikan kepada setiap makhluk hidup. Oke ya anak-anak. Nah, sekarang matematika sifat pertukaran pada perkalian. Bu Guru sudah pernah membahas ya pertukaran pada perkalian ini dengan hasil yang tetap. Nah, anak-anak perhatikan di sini contohnya ya, hanya menukarkan angkanya. Contoh 25 kali 75 lalu sama dengan, nah kita tukar lagi tempat 72 di depan lalu dikali dengan 25. Nah, ini ya jawabannya, ini soalnya. Oke anak-anak coba, anak-anak silakan ya buka buku paketnya halaman 100. Tema 2 ya, buku paket tema 2 halaman 100. Nah, di situ ada cerita. Ada cerita di situ. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Nah, siapa? Temanmu atau keluargamu yang memiliki sifat penolong, sifat dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Kamu sebut namanya. Kamu catat di buku tugasmu. Lalu kirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Nah, kamu catat soalnya, kolomnya, lalu kamu jawab, siapa yang bersifat penolong, memiliki sifat penolong, dermawan siapa namanya, yang ramah siapa, penyayang binatang siapa, lucu siapa. Nah, bisa itu keluargamu atau temanmu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.